Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya Lalu Sudirman, SPD, calon guru penggerak Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum mempelajari modul filosofis Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Buktinya peserta didik enteng saja mengumpulkan. Mereka memperhatikan setiap instruksi saya tanpa saya bertanya di awal pembelajaran, bagaimana kegiatan pembelajaran yang kalian inginkan dari saya? Produk apa yang dapat kalian buat? Mengaplikasikan materi ini. Dahulu saya berpikir bahwa jika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, mereka pemalas. Saya sering mengeluh, mengapa mereka lambat sekali ya dalam mengerjakan soal IPA atau IPS misalnya, padahal soal itu sangat mudah. Nah, dari itu setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidikan wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar. Telah berisi tulisan dan pendidikan, bertugas menebalkannya. Perubahan yang saya rasakan dari pembelajaran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana sistem Among dalam pembelajaran, proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek bukan objek. Anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, lahir batin maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam pembelajaran pada saat ini, yaitu Merdeka Belajar, dalam sistem Among, anak didik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Huri Handayani berperan dalam menuntut, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka, lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang sesuai yang mereka sukai, dan yang tadinya hanya menuntut instruksi perubahan saja. Dalam kodrat alamiah anak, banyak menyukai permainan dolanan seperti di sini. Pengajaran dilakukan di sekolah diselipi dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu anak-anak menyukai permainan yang menyenangkan. Jadi, pembelajaran harus diselipi dengan dolanan. Anak sesuai dengan budaya setempat dan simulasi permainan dalam pembelajaran. Diperlukan integrasi budaya lokal dalam pembelajaran. Kita lihat dari trilogi pendidikan atau filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana semboyan yang telah diberikan di sana. Ingarsa sung telada, artinya pendidik berada di depan, memberi teladan kepada anak didiknya. Madya Mangun Karsa, artinya pendidik berada di tengah, mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Huri Handayani, artinya pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Pembentukan karakter peserta didik, budi pekerti atau watak. Atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pengerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Penciptaan budi pengerti dimulai dari teladan pendidik. Ing ngarsa sung telada.
sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Tujuan utama Merdeka Belajar, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cara mengajar dan mendidik menggunakan semboyan Huri Handayani, artinya membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan anak dengan menggunakan dasar kekeluargaan. Dalam metode Among, hubungan antara murid dan guru sangat erat sekali. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran yang diinginkan anak, penugasan yang diinginkan yang dilakukan. Menyadari tiap anak memiliki keunikan, walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan suatu mata pelajaran, pasti dalam dirinya ada keistimewaan. Gali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Integrasi budaya lokal dalam kegiatan di sekolah, seperti yang telah dipaparkan dalam gambar di sini. Mendolanan, di mana menggali ide kreatif mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan sekolah seperti menggala, meong-meong, dan banyak lagi untuk mengadakan interaksi antar anak. Tentu sekali untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem Among, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Hal ini sesuai dengan tri pusat pendidikan, yaitu dukungan dari keluarga, peserta didik, pihak sekolah, dan juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang ada di sini. Demikian kesimpulan dan refleksi dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.